Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mas Asyikin Official. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunannya. Ini berkaitan dengan banyaknya hal-hal yang terjadi di masyarakat kita akhir-akhir ini ya teman-teman. Karena jika tidak dijelaskan nanti akan banyak sekali orang yang tersesat ya. Baik, mari kita bahas ya ciri-ciri ruqyah bercampur perdukunan. Nah, tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini ya. Di masa ini banyak praktek perdukunan yang mengaku sebagai praktek ruqyah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Penampilannya seperti ustadz dan kiai ya, padahal yang dilakukan adalah kegiatan perdukunan yang musyrik. Masyarakat awam banyak yang tertipu karena kurang pengetahuannya tentang ruqyah syariah. Ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunan antara lain, ya ini yang pertama, membutuhkan informasi tentang pasien atau kliennya dengan menanyakan namanya dan nama ibunya ini. Dan ciri-ciri yang kedua, yaitu ruqyah yang bercampur dengan perdukunan biasanya menanyakan hari lahir dan pasarannya seperti Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage, dan lain-lainnya. Atau orang Jawa sering menyebutnya sebagai weton, hari lahir dan pasarannya, termasuk waktu lahirnya, pagi, sore, siang, ataupun malam. Dan yang ketiga, ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunan ini biasanya praktisinya memberikan mantra-mantra, terkadang ayat tertentu dan doa tertentu ya, atau membaca mantra atau membaca simbol-simbol tertentu sebagai pengganti mantranya agar diamalkan secara khusus, waktu khusus, dengan cara khusus, dan hitungan khusus. Ya, yang keempat, ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunan ini biasanya praktisinya ini meminta sesaji apapun bentuknya, baik kemenyan, bunga-bungaan, buah-buahan, binatang, telur, benda mati, dan sebagainya. Kemudian diletakkan di tempat khusus yang ia tentukan ya. Kemudian yang kelima, ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunan ini biasanya praktisinya memberikan jimat, racah, wifik, haikal, isim dengan tulisan Arab atau bahasa lainnya. Benar-benar yang dianggap pusaka ya, potongan kayu, selembar kain atau raja yang dibungkus rapi, dimasukkan dalam ikatan atau ikat pinggang ya, dompet ataupun digantung ya, kemudian ditanam di pojok-pojok rumah dan sebagainya. Kemudian yang keenam ya, ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunan ini biasanya memberi informasi gaib tentang keberadaan makhluk gaib dengan ciri-cirinya atau karakternya, atau menerawang barang yang hilang dan orang yang kabur ataupun hilang. Kemudian yang ketujuh ya, ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunan ini biasanya praktisinya menunjukkan bahwa dirinya punya kekuatan gaib, katanya bantuan Allah langsung, kode malaikat, atau bantuan jin, tenaga dalam ya, kebatinan, transfer energi positif atau membuang energi negatif. Kemudian yang kedelapan, ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunan ini biasanya praktisinya memberikan ramalan gaib tentang sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi atau yang akan terjadi, seperti menjelaskan dosa-dosa pasien yang baru datang secara rinci ya, atau masa lalu pasien. Kemudian juga menerangkan isi rumah pasien dan meramal masa depan pasien. Dan ciri-ciri yang kesembilan, ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunan ini biasanya melakukan tatayur. Tatayur ini apa? Tatayur itu adalah menghubung-hubungkan sebagian peristiwa atau fenomena alam ya dengan nasib baik ataupun buruk seseorang atau suatu kaum. Seperti seorang dianggap nasibnya itu sial karena punya rumah tepat di pertigaan ya, misalnya yang sering disebut dengan rumah tusuk sate, atau ada kuburan bayi ini biasanya ya. Dan yang ke-10, ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunan ya, ini biasanya praktisinya menggunakan media manusia atau barang untuk
berhubungan dengan makhluk gaib atau memohon bantuan gaib. Ada yang dengan media air untuk melihat pelaku kejahatan, atau istrinya untuk kerasukan jin dan ditanyai apa yang diperlukan. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-11 ya, ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunan. Ini praktisinya memberikan amalan bid'ah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, seperti tawaf di kuburan wali nih biasanya ya, puasa ngebleng atau puasa pati geni, atau amalan sunnah dengan tata cara yang bid'ah, misalnya bacaan ikhlas dengan telanjang dan berendam di sungai atau yang lainnya, atau amalan syirik seperti menyembelih binatang tertentu di atas kuburan, atau melakukan dosa besar seperti berzina sebagai ritual di Gunung Kemukus misalnya yang di Jawa Tengah ini. Dan yang ke-12, ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunan ini biasanya menggunakan benda-benda bekas pasien atau kliennya, benda pusaka untuk tolak hujan misalnya, atau tempat khusus sebagai syarat dalam ritualnya ini untuk mengundang jin ya. Dan yang ke-13, ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunan biasanya melakukan sihir atas permintaan orang lain, atau menunjukkan kemampuan sihirnya seperti menusuk hidungnya dengan paku tanpa luka, minum air raksa, dan yang lainnya. Dan yang ke-14, ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunan, praktisinya ini biasanya mencabut sihir dan mengeluarkan benda-benda sihir dari tubuh pasien seperti paku, tulang, pecahan kaca, rambut, dan sebagainya, meskipun dengan menggores tubuh pasien tetapi tanpa keluar darahnya, misalnya ini ya. Dan yang 15, ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunan, ini praktisinya biasanya melakukan pemagaran atau pembentengan gaib terhadap orang ataupun barang ataupun rumah atau tempat usaha agar tidak ada gangguan dari makhluk gaibnya. Nah, bagaimana teman-teman? Kira-kira dari ciri-ciri di atas, apakah mungkin kalian pernah mengalami hal tersebut ya? Silakan bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian merasa ada gangguan jin ataupun sihir ataupun yang lainnya, silakan bisa tulis di kolom komentar. Untuk konsultasi bisa di nomor WhatsApp yang ada di link deskripsi. Untuk membutuhkan herbal juga ada untuk membantu teman-teman dalam proses ruqyah mandiri di rumah teman-teman masing-masing. Baik, kira-kira itu saja. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya agar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.